Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda pernah ngerasa gemes gak sih lihat pelaku kejahatan, apalagi koruptor gitu ya? Kok kayaknya nggak jera-jera ya, padahal udah di penjara. Sering banget ya kita dengar keluhan kayak gitu. Iya kan? Nah mungkin nih salah satu sebabnya itu karena urat nadi kejahatannya, aset atau harta hasil kejahatannya itu belum benar-benar diputus. Tepat. Akar masalahnya di situ seringkali. Hari ini kita mau coba bedah nih, ada naskah akademik dari Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2022, ini soal rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Wah, ini topik penting banget ya. Penting banget. Jadi misi kita hari ini, kita coba pahami kenapa sih hukum kita yang sekarang ini kok rasanya kurang gigit, dan apa solusi yang ditawarin di naskah ini. Terutama ada konsep yang menarik banget, soal merampas aset tanpa harus nunggu vonis pidana. Siap ya kita selam? Siap. Dan memang, naskah itu kan menggarisbawahi ya, kalau hukum pidana kita itu cenderung fokusnya ke menghukum orangnya. Istilahnya in personam. Seringnya ya penjara badan gitu. Betul, fokus ke pelakunya. Iya. Padahal, kalau kita pikir-pikir, motor utama kejahatan ekonomi kayak korupsi itu apa coba? Ya uang, ya kekayaan. Uangnya itu sendiri ya? Betul. Kalau hasil jarahannya itu masih aman, masih bisa dinikmatin keluarganya mungkin, ya efek jerahnya pasti lemah lah. Naskah ini bahkan pakai istilah bagus, harta haram itu ibarat darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri. Wah, darah ya, dalam juga itu. Iya. Jadi ini bukan sekedar nambah aturan, tapi potensi mengubah cara pandang kita gitu. Jadi kalau kita breakdown nih, apa persisnya kelemahan sistem yang sekarang? Naskah akademiknya nyebut beberapa titik masalah kan ya? Betul. Jadi menurut naskah ini nih, problem utamanya itu perampasan aset yang sekarang itu umumnya baru bisa jalan setelah ada vonis bersalah yang final, yang udah ingkrah istilah hukumnya. Harus nunggu putusan akhir dulu ya? Nah, itu dia. Ini jadi lubang besar kalau misalnya nih pelakunya, satu, meninggal dunia sebelum diadili. Kan ada kasusnya tuh, naskah ini nyebut contoh kasus Soeharto. Oke, meninggal. Terus? Kedua, kabur dari buron. Susah kan ngejarnya? Ketiga, dia punya kekebalan hukum, mungkin pejabat atau diplomat. Kebal hukum. Keempat, ini juga sering terjadi. Mungkin bukti untuk menghukum orangnya itu kurang kuat standarnya. Tapi bukti kalau asetnya itu dari kejahatan, wah melimpah. Gimana coba? Nah, ini dilema ya. Bukti ke orangnya kurang, tapi bukti ke hartanya kuat. Persis. Kelima, asetnya disamarkan. Dipindahin ke nama orang lain, keluarga, teman dekat. Naskah ini kasih contoh kasus Hendy Bodoro. Disembunyiin ya? Iya. Keenam, bahkan di UU Tipikor kita yang sekarang pun, itu masih ada celah loh. Terpidana bisa milih mau bayar uang pengganti kerugian negara, atau ya udah nambah hukuman kurungan aja. Wah, jadi bisa milih penjara daripada balikin uang ya? Bisa. Ada opsi itu. Jadi ya, ini semua hambatan yang nyata banget buat balikin kerugian negara atau hak korban. Oke, jadi banyak banget ya celahnya. Mulai dari meninggal, kabur, kebal hukum, bukti kurang, aset disamarin, sampai bisa milih hukuman badan. Ini jelas bikin susah balikin duit negara. Nah, melihat kendala segede ini, terus terobosan apa sih yang diajuin naskah ini? Apalagi kalau kita kaitkan sama standar internasional kayak UNCAC itu. Nah, ini dia bagian intinya. Yang menurut saya paling menarik. Naskah ini tuh ngupas tuntas konsep namanya Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Atau kita singkat NCB aja ya, biar gampang. NCB, oke. Ya. Gimana itu? NCB ini kasarnya perampasan aset tanpa harus ada pembidanaan pelakunya lebih dulu. Ini kayak paradigma baru gitu. Fokusnya digeser. Bukan lagi ngejar orangnya, in personam, tapi langsung ngejar asetnya, in rem. Langsung ke barangnya ya? Betul, langsung ke barangnya, ke asetnya. Proses hukumnya pun dibikin terpisah dari tuntutan pidana ke orangnya. Tujuannya bukan menghukum orang, tapi ngebuktiin kalau aset ini nih, si barang ini, terkontaminasi sama kejahatan. Terkontaminasi. Istilahnya menarik. Ya, jadi kayak aset ini sakit gitu karena asal-usulnya. Ini sejaran sama prinsip global, crime does not pay. Kejahatan itu nggak boleh ngasih untung. Masuk akal. Dan yang paling penting nih, proses NCB ini bisa tetap jalan meskipun pelakunya nggak bisa divonis karena alasan-alasan tadi. Meninggal kayak buron, kayak kebal hukum, atau lainnya. Oh, jadi ini solusi buat nutup celah-celah tadi ya? Persis. Dan ini juga sejalan loh sama rekomendasi UNCAC, itu Konvensi PBB Anti Korupsi yang udah kita ratifikasi juga.
Di pasal 54 ayat 1 huruf C, itu dianjurkan negara punya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan ini. Wow, jadi fokusnya ke aset ya, bukan melulu ke orangnya. Tapi pasti banyak yang nanya nih, gimana cara ngebuktiin aset itu haram kalau orangnya aja nggak dihukum? Apa standarnya jadi lebih ringan gitu? Pertanyaan bagus banget. Nah, sumber kita ini ngejelasin. Mekanisme in rem atau NCB ini biasanya pakai standar pembuktian yang beda dari kasus pidana biasa. Bedanya gimana? Kalau pidana kan butuh bukti melampaui keraguan yang wajar ya, beyond reasonable doubt. Itu standarnya tinggi banget. Jaksa harus bisa bikin hakim yakin yakin-yakinnya. Iya, berat itu. Nah, kalau pendekatan perdata in rem ini bisa pakai standar yang namanya keseimbangan probabilitas, preponderance of evidence. Keseimbangan probabilitas, maksudnya? Artinya, cukup dibuktikan kalau kemungkinan besar aset itu memang terkait kejahatan. Jadi, lebih mungkin iya daripada enggak gitu kasarnya. Standar ini relatif lebih ringan dibanding standar pidana tadi. Oh, oke. Jadi nggak perlu seyakin di pidana ya? Betul, bahkan bisa juga diterapin yang namanya pembuktian terbalik. Jadi bukan jaksa yang harus buktiin aset itu haram, tapi justru si pemilik aset yang harus bisa buktiin kalau asetnya itu didapat secara sah. Wah, dibalik ya bebannya. Iya, beban pembuktiannya bisa dibalik. Jadi pemilik aset itu posisinya jadi pihak ketiga yang ya harus berjuang mempertahankan asetnya dari tuduhan terkait kejahatan itu. Ini bener-bener kerasa kayak perubahan cara mikir yang, wah, signifikan ya. Tujuannya jadi jelas banget, biar aset hasil kejahatan yang kayak kata orang Romawi dulu, pecuniam non olet, uang nggak berbau, naskahnya juga ngutip itu. Ya, pecuniam non-olet. Nah, biar aset itu bisa lebih efektif dikejar, dibalikin ke negara atau korban, terus sekaligus motong sumber duit buat kejahatan lagi di masa depan. Persis. Tujuannya itu komprehensif banget. Ada pemulihan kerugian, recovery, ada efek jera atau menghilangkan insentif ekonomi, deterrence, dan ada pencegahan, prevention. Naskah akademik ini ngelihat NCB forfeiture ini sebagai alat pelengkap yang penting banget. Bukan buat gantian penuntutan pidana orangnya ya, tapi melengkapi. Terutama buat ngadepin kejahatan yang rumit, terorganisir, dan seringkali lintas negara. Oke, jadi deep dive kita hari ini benar-benar nunjukin ya, ada kebutuhan mendesak buat nguatin senjata hukum kita ngelawan hasil kejahatan. Konsep perampasan aset in rem atau NCB forfeiture ini nawarin pendekatan beda yang potensinya lebih tajam. Fokus ke aset tercemar, nggak cuman ke pelakunya. Betul. Ini bukan cuman soal nurutin komitmen internasional lewat UNCAC, tapi soal harapan biar lebih efektif gitu ya, balikin kerugian negara dan ngasih efek jerak yang beneran ngena. Benar sekali. Ini sebuah upaya, seperti yang dibahas di naskah itu, untuk merekonstruksi cara pandang kita dalam memberantas kejahatan ekonomi. Dari yang tadinya cuma fokus ke pelakunya aja, suspect-oriented, jadi juga fokus ke keuntungan haramnya, profit-oriented perspektif. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungan deh. Kalau nanti hukum kita punya taring yang lebih tajam buat ngejar dan nyita aset haram ini, bahkan tanpa harus selalu berhasil penjarain pelakunya dulu, kira-kira menurut Anda, gimana lanskap pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lain di Indonesia bakal berubah?